Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid, apa kabar? Ya, salam sehat untuk kita semua ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tata tertib untuk mengikuti pertemuan orang tua SD Tita Marta BPK Penabur Cinere pada hari ini. Yang pertama adalah menggunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room, berpakaian sopan, dan mengaktifkan video. Yang kedua, dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan pertemuan orang tua murid berlangsung. Yang ketiga, dimohon untuk mengisi daftar kehadiran yang akan diberikan di chat box Zoom. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik, Bapak Ibu, puji syukur kita sudah semua dalam keadaan sehat. Kita semua dapat berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti pertemuan orang tua murid dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ini adalah agenda kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan memulainya dengan pembukaan dengan doa. Lalu yang kedua, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu visi dan misi. Dan keempat adalah menyanyikan Mars Penabur dan diikuti oleh himne Tita Marta. Yang keenam, perkenalan guru dan karyawan. Dan yang terakhir adalah sosialisasi program sekolah. Baik, kita akan mulai pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Sabto Winarno. Kepada Bapak Sabto Winarno dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Apakah suara saya terdengar, Bu Ayu? Soalnya ini sinyalnya. Terdengar, Pak. Oke, baik. Ya, mari kita. Dengar, Pak. Ya, mari kita bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan agar pertemuan ini sejalan dan seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Yesus, yang mengasihi dan memberi kami kesehatan dan kehidupan sampai saat ini. Kami sadar bahwa saat ini kami berhimpun di ruang Zoom ini oleh karena rahmat dan kasih rengkuhan Tuhan dalam hidup kami. Datanglah kepada kami, hadirlah di hati kami, sehingga dapat menjadi cahaya dan kekuatan serta penolong kami dalam pertemuan yang akan kami laksanakan saat ini. Topanglah kami dalam bimbingan-Mu, bimbinglah kami dalam kebijaksanaan. Jadikanlah Tuhan pertemuan yang akan kami laksanakan ini menjadi pertemuan yang penuh berkat, dipenuhi oleh sukacita, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, khususnya bagi kami dan anak-anak di dalam menyambut dan mempersiapkan tahun ajaran baru 2021-2022. Biarlah kami baik dari pihak sekolah dan dari para orang tua murid dan anak-anak, kami menjadi mitra yang baik, kami menjadi satu keluarga bersama-sama untuk membimbing, mendidik, dan mengantarkan anak-anak kami untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kami serahkan pertemuan kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Sabto. Baik, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah
Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih dalam posisi berdiri, pembacaan visi dan misi Tirta Marta BPK Penabur. Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggul dengan mengutamakan iman, ilmu, dan pelayanan. Misi, dalam anugerah Allah, mengembangkan 1. Peserta didik yang berkarakter, kompeten, dan peduli. 2. Tenaga pendidik dan pendidikan yang berkarakter, pembelajar, inovatif, dan melayani. 3. Tata kelola sekolah yang tertib, tepat guna, komunikatif, dan akuntabel. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan Mars BPK Penabur, dilanjutkan oleh himne Tirta Marta dengan tangan kanan dikepalkan dan diletakkan di dada sebelah kiri. Mari satukan langkahmu dengan baju sing-singkan, dalam karya terus bermaju membangun masa depan, membentuk manusia baru segambar penciptanya. Pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karya meningkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Bertekunlah dan belajar, hai taruna harapan. Hormat pada sang pengajar, ucapnya perhatikan. Taat pada orang tua dan janganlah takabur. Timba ilmu yang berguna di BPK Penabur. Marilah taburkan kasih rahmat
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya, sosialisasi program sekolah akan disampaikan oleh Bapak Harminto. Pada Bapak Harminto dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ayu. Shalom Bapak Ibu semuanya, orang tua siswa kelas 4 sampai kelas 6. Shalom. Kemurahan Tuhan, kita diizinkan mengadakan pertemuan orang tua siswa di awal tahun pelajaran 2021-2022. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu, dan bagi Bapak Ibu orang tua yang saat ini kurang sehat kondisi badannya atau sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan staf pengajar dan juga karyawan di SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere untuk tahun pelajaran 2021-2022 sebagai berikut. Untuk kepala sekolah untuk tahun ini, pengurus percayakan kepada saya dibantu oleh 2 wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah wakil kurikulum dan penilaian, yaitu Ibu Margareta Desi Hermawati, SPD SSI. Selamat pagi Bapak Ibu. Berikutnya untuk wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan sarpras, Bapak Yohanes Roosevelt Susila Putra, SSMPD. Selamat pagi Bapak Ibu. Berikutnya untuk wali kelas Bapak Ibu ya, kita mulai dari wali kelas 4. Yang pertama adalah wali kelas 4A, yaitu Ibu Tri Wijayati SPD. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Berikutnya wali kelas 4B, Ibu Oki Widowati Kusumaningrum SPD. Berikutnya Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Berikutnya untuk wali kelas 4C, Bapak Thomas Dwi Utomo SPD. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan ke kelas 5. Wali kelas 5A, Ibu Margareta Desi Hermawati SPD SSI. Selamat pagi Bapak Ibu. Berikutnya untuk wali kelas 5B, Ibu Lucia Andriati Suryantari SPD. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini Ibu Andri, Bapak Ibu. Berikutnya kita lanjutkan untuk kelas 6. Wali kelas 6A, Ibu Dwi Astuti Surahnusiwi SPD. Pagi Bapak Ibu. Berikutnya wali kelas Bu Anita Teresia SPD. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan untuk wali kelas 6C, Ibu Marta Saritua Simanjuntak SSI. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Berikutnya adalah untuk guru bidang studi. Yang pertama adalah guru bidang studi pendidikan agama Kristen, yaitu Bapak Sabto Winarno SPDK. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan untuk bidang studi bimbingan konseling. Yang pertama adalah guru bidang studi bimbingan konseling kelas 4 sampai kelas 6, Ibu Sabta Perwitasari SPD. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dilanjutkan untuk guru bimbingan konseling kelas 1 sampai kelas 3, Ibu Susi Ria Simanjuntak SC. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan untuk guru bidang studi SBDP, seni rupa dan seni musik, Bapak Rusmanto AMPD. Selamat pagi Bapak Ibu. Dilanjutkan untuk guru SBDP, tari dan keterampilan, Ibu Putu Ayu Pilar Karisma AMPD. Selamat pagi Bapak Ibu. Dilanjutkan ke guru
PJOK atau Guru Olahraga, Bapak Agus Haryadi Silain, MPD. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Berikutnya untuk pustakawan kita, yaitu Ibu Trisantika Dewi SM. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan berikutnya untuk asisten kelas 1, Ibu Dovlin Lowaer. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk tenaga administrasi pendidikan. Yang pertama adalah Ibu Sri Lestari. Dilanjutkan yang kedua Bapak Andreas Choa. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan ini Ibu Sri, Bapak Ibu, dan Pak Andreas. Kita lanjutkan berikutnya Ibu Dina Mariati. Silakan untuk menyapa Bu Sri sama Pak Andreas, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Bu Sri masih. Oke, lanjut. Dan masih ada satu lagi Bapak Ibu untuk tenaga administrasi pendidikan, yaitu Ibu Dina Mariati Nampitupulu yang saat ini sedang cuti melahirkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan berikutnya adalah untuk guru bidang studi bahasa Sunda, yaitu Ibu Lucia Eni Sahreni SPD. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan guru bahasa Mandarin Bapak Ibu. Guru bahasa Mandarin Ibu Tri Widiarti SSMM. Disebut Lause Wiwi, sepanggilannya Lause Wiwi. Silakan Lause Wiwi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah untuk tenaga pendidik dan pendidikan di tahun pelajaran 2021 sampai 2022 untuk kelas 4 sampai kelas 6. Apakah ada Bapak Ibu yang belum saya sebutkan ketinggalan? Mr. Nandes, Pak, tapi belum hadir ya? Ya, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah Mr. Andreas yang mengajar guru studi bahasa Inggris, Bapak Ibu. Hari ini belum bisa hadir karena kedukaan beberapa hari yang lalu. Adik kandungnya Tuhan panggil. Demikian Bapak Ibu untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kita SDK Tita Marta BPK Penabur Cinere. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk teman-teman kami guru, Bapak Ibu guru ini agar memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan dalam memberikan pelayanan pembelajaran secara virtual atau PJJ Bapak Ibu untuk tahun pelajaran tahun ini. Tuhan memberkati. Berikutnya adalah program kegiatan Bapak Ibu untuk tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk kurikulum sekolah kita SD Tita Marta BPK Penabur Cinere menggunakan kurikulum 2013. Kemudian bidang pendidikan akademik kita adalah Penabur Jakarta, Bapak Ibu ya. Penabur Jakarta, jadi semua yang diajarkan adalah sama dengan Penabur Jakarta. Penabur Jakarta adalah mengenal beberapa sekolah, kategori sekolah. Yang pertama sekolah nasional, kedua adalah sekolah bilingual, ketiga adalah sekolah entrepreneurship, dan keempat adalah sekolah SPK atau internasional. Nah, untuk SD Tita Marta BPK Penabur Cinere adalah kategori sekolah entrepreneurship. Bapak Ibu, untuk pembelajaran yang kita lakukan, sekolah kita adalah mengutamakan dalam hal karakter Kristiani atau PK2T. Ya. Kemudian sekolah kita ada sekolah berbudaya lingkungan, Bapak Ibu, yang sudah pernah kita sampaikan bahwa kita sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional untuk sekolah adiwiyata. Kemudian juga sekolah kita adalah sekolah berjiwa entrepreneurship. Tadi saya sampaikan bahwa kita sudah adalah digolongkan atau dimasukkan ke dalam kategori sekolah Penabur Jakarta, sekolah entrepreneurship. Dan berikutnya adalah kita pengembangan dalam sekolah literasi digital, Bapak Ibu. Di zaman era digital ini tidak bisa kita lepas dari era digitalisasi, tetapi kita masuk di dalamnya untuk pengembangan kita, putra-putri Bapak Ibu semuanya. Next. Kemudian pendidikan PK2T, pendidikan karakter Kristiani Tirta Marta, Bapak Ibu, yang meliputi 3 nilai utama. Yang pertama adalah taat,
yang berikutnya adalah tanggung jawab, dan yang ketiga adalah peduli. Kemudian dari profil karakter kelulusan, membreakdown dari ketiga nilai tersebut yang mendasari taat, tanggung jawab, dan peduli. Indikator karakter dari taat meliputi melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan, berpartisipasi aktif dalam pelayanan, mengikuti ibadah dengan tertib. Kemudian dari nilai yang mendasari tanggung jawab terdiri dari indikator karakter, berkata dan berperilaku jujur, memilih dan melakukan perbuatan yang baik, mau berdamai, melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain, menjalankan peraturan. Dan nilai yang mendasari peduli adalah suka menolong, mendengar dengan penuh perhatian, menghargai sesama, dan menghargai lingkungan sekitar. Dan nanti akan dijelaskan secara rinci untuk karakter PK2T ini oleh bagian Bina Iman oleh Ibu Susi. Next. Nah, kemudian entrepreneurship. Sekolah kita masuk dalam sekolah entrepreneurship, yang mana program-program kita adalah berbentuk project. Jadi proyek-proyek anak yang dilakukan kolaborasi dengan orang tua dan pihak sekolah juga. Yang ini Bapak Ibu sudah turut melakukan ikut bersama-sama dalam proses pembelajaran putra-putri Bapak Ibu tercinta. Program entrepreneurship ini berwujud atau berbentuk adalah POE, Program of Entrepreneurship, dengan siklus 3DSE. Jadi adalah yang pertama adalah discover, ya, ini di anak-anak dilatih untuk mencari sendiri apa saja yang akan dilakukan untuk proyeknya, mencari, mendiscover, mengumpulkan bahan dan sebagainya. Baru tahap berikutnya adalah desain, mendesain apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa dan sebagainya di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah do atau action atau melakukannya, harus dilakukan proyek tersebut ya. Berikutnya baru evaluasi dan pelaporan, dan juga membuat proyek-proyek tersebut dalam bentuk arsip, juga dalam bentuk digitalnya juga nanti akan ditampilkan anak-anak untuk presentasi di depan kelas dan juga didampingi oleh orang tua siswa. Dan tentunya ini sudah berjalan selama ini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mensukseskan untuk sekolah kita entrepreneurship. Next. Nah, sekolah program entrepreneurship adalah berbasis proyek Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah 3 nilai entrepreneurship ini Bapak Ibu. Jadi belajar entrepreneurship anak-anak yang kita tekankan juga anak-anak bisa mendapatkan 3 nilai yang kita ajarkan. Ada nilai capitalnya, nilai sosialnya, dan nilai esteticalnya. Nilai capitalnya adalah nilai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan, kemudian ada value-nya, ada nilainya. Misalnya anak membuat roti misalnya, atau membuat kue, ya kan, misalnya kan dibutuhkan ada tepung misalnya, ada roti, ada gula misalnya, ada vanila dan sebagainya. Nah, itu anak-anak bisa menghitung berapa ya biayanya untuk membuat ini. Nah, membuat barang itu yang makan bisa sampai menjadi makanan yang bisa kita nikmati. Kemudian berapa ya nanti kalau jual ya, berapa ya benefitnya dan sebagainya. Ini nilai kapitalnya. Jadi anak udah mulai menghitung di sini. Tidak tertutup kemungkinan putra-putri Bapak Ibu nanti dengan kita ajarkan dari hal-hal yang mendasar ini ketika besar udah bisa mengembangkan pola pikir entrepreneur, bisa menjadi wirausahawan misalnya, untuk mulai hal-hal yang luar biasa, mengusahakan sesuatu menjadi nilai, bisa menghasilkan. Ini nilai kapitalnya. Tidak hanya kapital Bapak Ibu, tetapi sosialnya juga, bahwa dalam bidang entrepreneurship, socialpreneurship itu juga bisa membantu orang lain. Kita bisa membuat sesuatu, tapi sesuatu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bisa juga untuk membantu orang lain. Kemudian bidang estetikal, jadi bisa dikembangkan entrepreneurship-nya, punya keterampilan seni, punya apa yang dipunyai, skillnya di mana, kemudian passion-nya di mana, di sini misalnya, itu bisa dikembangkan juga, bisa untuk menginspirasi orang lain, bisa diapresiasi, bisa membuat nilai lebih. Kompetensi kita dalam hal apapun bisa dikembangkan. Sini, next. Berikutnya sekolah berbeda lingkungan Bapak Ibu. Nah, ini kita ketika masih pembelajarannya secara onsite sebelum zaman COVID ini, memang kita secara luar biasa kita bisa berjalan dengan lancar. Tetapi kita onsite juga kita akan sesuaikan dengan keadaan kita di rumah masing-masing. Yang jelas tidak membebani anak, tidak membebani orang tua, tetapi jiwa budaya lingkungannya adalah ada di dalam diri anak-anak. Kita akan ajarkan bagaimana anak-anak belajar menanam di rumah, bagaimana anak-anak ada keterampilan dari sampah atau barang-barang bekas di rumah bisa dimanfaatkan dengan eco village-nya, dengan warung hidupnya di rumah. Next.
Kemudian budidaya ikan misalnya nanti akan dilakukan. Jadi anak bisa menyediakan protein hewani bagi kita. Nanti akan diajarkan secara khusus ini oleh tim koordinator kita di bawah koordinator Pak Rusmanto. Halo Pak Rus. Siap Pak Rus untuk memberikan. Siap Pak. Siap ya, siap untuk memberikan menginspirasi untuk sekolah berbandingkan kepada anak-anak dan orang tua di rumah. Terima kasih Pak Rus. Lanjut. Nah, kerja bakti Bapak Ibu. Memang secara PJJ ini kita tidak bisa kerja bakti di sekolah, tetapi tidak tutup kemungkinan bahwa anak-anak bisa kita ajarkan juga saatnya kita kerja bakti di rumah misalnya. Bapak Ibu bisa kita berikan tanggung jawab untuk putra-putri Bapak Ibu membersihkan kamarnya, merapikan tempat tidurnya, juga untuk sama-sama membersihkan rumah misalnya. Di rumah saja dulu Bapak Ibu, karena masih kondisi COVID-19 ini, tetap kita tidak bisa keluar ke rumah, tapi hanya di dalam rumah saja. Anak-anak bisa diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap kebersihannya. Kita akan dilakukan nanti juga secara terprogram ya Pak Arus ya, nanti siap anak-anak juga akan melakukan saatnya kerja bakti. Nanti Bapak Ibu tolong dibantu ya Bapak Ibu ya, saling kolaborasi kita. Oke, next Bapak Ibu. Berikutnya lah program kegiatan kita Bapak Ibu ya. Maaf Pak Har, ini yang coding sudah masuk dulu. Oke, maaf Bapak Ibu kepotong. Sekarang kita akan sampaikan dari pihak coding Pak Iko dan tim bahwa kita tahun ini ada penambahan eskur, diantaranya adalah coding akan kita adakan kembali Bapak Ibu. Terima kasih Meju, silahkan Pak Iko. Terima kasih Pak Arminto atas kesempatan dan waktunya untuk kami. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi menjelang siang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami boleh dapat menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan ekstrakuler coding kami. Bapak Ibu sekalian, kami dari Coding Bee Academy nantinya akan menjalankan program ekstrakurikuler di Tirta Marta Penabur Cinere. Dan hari ini kami ingin menyampaikan atau menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengapa anak-anak kita perlu belajar coding sedini mungkin. Tetapi sebelumnya kami juga ingin menjelaskan apa sebenarnya coding itu. Dan nanti juga akan kami sajikan beberapa hasil karya daripada anak-anak siswa-siswi yang sudah belajar coding bersama dengan Coding Bee Academy. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita akan sama-sama menyaksikan video berikut ini. Hi parents and coding kids, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang coding clubs. Coding Bee Academy adalah sekolah spesialis coding untuk siswa berusia 5-18 tahun. Kami mengajarkan ilmu komputer, keterampilan coding atau pemrograman, dan STEM, Science, Teknologi, Teknik, dan Matematika dalam lingkungan yang menyenangkan. Berikut adalah 4 nilai inti kami. Kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 partner di seluruh dunia. Oke, jadi apa itu coding? Coding adalah step-by-step instructions untuk memberitahu komputer apa yang harus dia lakukan. Bayangkan apabila semua koneksi internet Anda terputus saat ini juga. Apa yang akan terjadi? Siswa tidak dapat melakukan proses kegiatan belajar, tenaga kerja akan terhambat, dan kita pun tidak dapat menjalin komunikasi ke sanak saudara dan teman. Jaringan internet dan listrik yang kita gunakan saat ini semua dijalankan oleh program komputer. Maka, disinilah kami mendorong anak untuk belajar coding. Selain dari membuat program, anak-anak juga dapat mengembangkan logical thinking dan creativity. Kurikulum Coding Bee Academy yang akan dipelajari anak Anda menggunakan standar pelajaran Coding International atau K-12 CS Framework. Ini menjaminkan anak Anda mendapat pelajaran coding terbaik dan berstandar internasional. Kurikulum kami juga dirancang secara khusus untuk memiliki progression dari TK sampai dengan SMA.
Pelajaran coding kami juga dirancang untuk sesuai dengan level anak Anda sehingga pelajaran terasa menarik dan tidak membebani. Intinya, semua siswa akan bisa membuat software atau aplikasi walaupun mereka belum pernah belajar coding sama sekali. Untuk level TK sampai SD, anak-anak akan belajar konsep coding seperti algorithm, looping, dan debugging. Selain itu, mereka juga dapat membuat interactive game design dan 3D game development. Untuk level SMP sampai dengan SMA, anak-anak akan belajar app development, web development, serta AI dan ML. Terima kasih atas perhatiannya, and see you in class. Baik Bapak Ibu sekalian, harapan kami setelah menyaksikan video singkat tadi, kita sama-sama memahami apa itu coding, kenapa kita harus memperkenalkan atau mengajari anak-anak kita, siswa-siswi kita untuk belajar coding sedini mungkin. Dan manfaat-manfaat apa sebenarnya yang kita bisa dapatkan, anak-anak bisa dapatkan saat mereka belajar coding. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan menyaksikan hasil karya yang dihasilkan oleh anak-anak didik kita yang sudah belajar bersama kami di Coding Bee. Bahkan di masa-masa pandemi saat ini tidak menghalangi mereka untuk bisa berkarya dengan baik. Mari kita saksikan video hasil karya mereka. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sampel project anak-anak SD kita yang sudah belajar bersama dengan kami. Tentunya kalau kita melihat begitu bagusnya hasil karya mereka, kita nggak menyangka ya Bapak Ibu sekalian, kalau ini dihasilkan oleh anak-anak kita, anak-anak yang masih kecil, yang masih menggemaskan, sudah menghasilkan karya yang luar biasa menurut saya. Tentunya saya yakin Bapak Ibu sekalian setuju dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, pandemi, belajar online tidak menghalangi mereka untuk berkarya dengan luar biasa. Ini hasilnya, ini buktinya. Hasil karya mereka tidak hanya bagus, tetapi saya yakin membanggakan. Tidak hanya bagi para pendidik, tetapi juga bagi para orang tua. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah suasana kelas saat belajar online. Mereka begitu antusias. Mereka tidak ada masalah saat mereka belajar secara online. Tidak mengurangi antusiasme mereka untuk belajar coding. Dan ini adalah presentasi dan hasil karya juara Code Olympiad kemarin. Hello friends, my name is Sa. This is a game about new normal life. I make this game to teach children how to live in the new normal life, outside or even inside. This is a story about a dad and a child who's talking about the new normal life, like this video. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau di akhir tadi kita sekilas melihat tentang presentasi dan hasil karya yang disampaikan oleh juara Code Olympiad, dan Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu siswa dari Penabur. Sangat-sangat membanggakan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah apa yang saya sampaikan tadi, kami sampaikan, jikalau ada hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bisa menanyakannya, dan dengan senang hati kami akan menjawabnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan boleh
disampaikan. Halo. Saya bisa bantu jawab ya. Ini ada Silakan, pertanyaan Pak Eko. pertama dari Putri Karya. Program apa yang dipakai saat coding ya? Sebenarnya program yang kita gunakan itu bisa berganti kapan saja, Bu. Ini adalah alat pembelajaran. Yang perlu kita tanyakan adalah sebenarnya adalah programming language apa yang kita gunakan. Kita untuk jenjang SD kita menggunakan programming language yang disebut sebagai Visual Block atau Block Programming Language. Ya, itu seperti yang kita lihat tadi, seperti menggunakan blok ini sangat accessible dan mudah diikuti siswa, baik yang berpengalaman maupun yang belum pernah coding. Nah, setelah itu dia masuk ke SMP dan SMA, dia akan transisi kepada text-based programming. Nah, di mana saya harap itu membantu. Untuk biaya eskul dan metode pelajaran itu mungkin bisa dibantu jawab oleh pihak sekolah, karena kami hanya ditugaskan untuk mengajar saja, Bu. Atau kami boleh jelasin atau gimana nih? Nanti akan ada surat edaran, Pak, dari pihak sekolah. Baik. Terima kasih. Nah, fasilitas yang digunakan ya. Nah, kita sih program yang kita gunakan, Bu, kita mengerti lah ya, selama masa pandemi ini kita menggunakan program yang sangat ringan. Jadi kita bisa gunakan laptop apa saja, Bu, ya. Yang penting adalah koneksi internetnya, karena ini pembelajaran masih berbasis online. Ya, jadi hampir semua guru kita tidak siswa kita tidak pernah beli gadget baru hanya untuk ikutin pelajaran kode. Masuk ke internet, bisa menggunakan Windows 10, seharusnya sudah aman. Pembatasan kelas sebenarnya sih pada pandemi ini, sebelum pandemi ini, Bu, ya, saat pembelajaran masih face to face, pembatasan kelas biasa disebabkan oleh kesediaan komputer dari sekolah juga, ya, karena kita tidak rekomendasi siswa bawa laptop sendiri. Nah, tapi karena pembelajaran online ini seharusnya tidak ada pembatasan fisik seperti itu lagi, Bu. Tapi ini sekali lagi ditentuin oleh ketentuan sekolah juga, Bu. Mungkin bisa ditanya oleh PIC-nya. Terima kasih. Pak, ada pertanyaan tadi tentang hasil karya anak usia atau kelas berapa, Pak, yang ditampilkan? Nah, tadi yang kita lihat itu adalah semuanya real ya, Bu, Ibu Bapak, ya, hasil karya siswa. Tapi yang terutama yang game 3 dimensi itu adalah hasil karya upper primary, kelas SD 3 ke atas, Bu. Ya. Baik, Pak. Di sini ada pertanyaan dari chat Zoom, pakai Scratch Junior, apakah ada levelnya? Scratch Junior itu adalah salah satu tools yang paling populer ya untuk mengajar coding ya. Itu dipakai seluruh dunia. Tapi Scratch Junior sepertinya lebih cocok untuk lower primary ataupun TK. Untuk level ke atas, level lebih upper primary, mungkin Scratch yang 3.0 atau juga tools-tools lain seperti CodeMau, ya. Tapi sekali lagi itu adalah alat pembelajarannya. Contohnya kita bawa mobil Toyota dan Hyundai sama sedikit beda, tapi fungsinya sama. Yang perlu diketahui adalah fungsinya kita belajar menggunakan block-based programming. Ya, semoga itu menjawab. Oke, terima kasih Pak Adnan dan Pak Eko untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu, orang tua murid, kalau nanti ada banyak pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan orang tua murid di kelas. Terima kasih Bapak Adnan dan Bapak Eko untuk penjelasannya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kembali kepada Pak Harminto, dipersilahkan. Terima kasih Pak Eko dan Pak Yudo atas penjelasannya. Bapak Ibu, untuk ekstrakurikuler nanti akan ada surat edaran dari pihak sekolah ya nanti Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk program kegiatan kita untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ya, yang pertama adalah kita ada pengayaan ya Bapak Ibu. Pengayaan akan diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu yang telah mencapai nilai di atas KKM untuk program berikutnya, terutama adalah pengayaan untuk kegiatan-kegiatan yang kita ada kegiatan perlombaan dan sebagainya, juga untuk memberikan lebih kepada anak-anak yang didapat ya, dari Bapak Ibu guru kepada putra-putri Bapak Ibu. Kemudian program berikutnya adalah
pemantapan Bapak Ibu. Khusus untuk program pemantapan ini diberikan kepada kelas 6, yang mana di dalam akhir tahun nanti, bulan April, untuk kelas 6 sudah mengikuti ujian, baik itu ujian praktek maupun ujian teori, yaitu ujian sekolah. Nah, sebelum anak-anak mengikuti ujian, Bapak Ibu Guru akan berikan program pemantapan kepada putra-putri sehingga anak-anak benar-benar siap ketika ujian dan memperoleh hasil yang maksimal, Bapak Ibu, dan bisa tentunya lulus semuanya. Berikutnya adalah ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Ekstrakurikuler kita pada tahun ini ada tambahan-tambahan, cukup banyak tambahan dari jenis ekstrakurikulernya Bapak Ibu. Kami berharap ya sekolah, orang tua untuk mengikutkan putra-putrinya Bapak Ibu di ekstrakurikuler ini Bapak Ibu. Tadi udah ada tambahan ekstrakurikuler coding Bapak Ibu ya. Ketika onsite dulu coding sudah ada, tetapi ketika PJJ ini kita sempat tidak ada coding, dan saat ini kita akan adakan lagi untuk ekskur coding Bapak Ibu. Next. Berikutnya itu adalah field trip atau studi wisata Bapak Ibu. Kita ada program untuk kegiatan ini, meskipun PJJ kita akan coba untuk virtual field trip Bapak Ibu ya. Kita akan ajak anak-anak untuk belajar ke tempat semestinya untuk sebagai sumber belajar, misalnya belajar ke museum dan sebagainya secara virtual Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita datang ke sana, anak naik bus, dijelaskan kayak di sana, nanti berbeda, yaitu medianya virtual Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi makna dari anak belajar dari sumbernya Bapak Ibu ya, untuk secara virtual ini. Next. Family gathering Bapak Ibu. Nah, ini family gathering sudah lewat Bapak Ibu ya, karena kelas 1, jadi Bapak Ibu sudah dijalankan ya, dan menjalankan family gathering kita ya. Berikutnya siaga ceria juga sudah dilaksanakan di kelas bawah ya, kelas 3 dan kelas 4. Ada kelas 4 ya, siaga Bapak Ibu, nanti ada kegiatan siaga ceria atau pesta siaga secara daring bersama-sama dengan 20 sekolah di Penabur Jakarta Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah untuk Jambore Penggalang. Nah, untuk Jambore Penggalang ini kita adakan juga bersama Penabur Jakarta untuk putra-putri Bapak Ibu yang di kelas 5 Bapak Ibu, untuk Jambore Penggalang ini Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah program kegiatan peringatan dan perayaan Hari Besar Nasional Bapak Ibu. Ada banyak peringatan Hari Besar Nasional yang kita peringati dengan upacara dan berbagai kegiatan. Tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada anak didik akan arti sebuah pengorbanan ya, patriotisme, menambahkan jiwa semangat nasionalisme kepada putra-putri Bapak Ibu. Di antaranya adalah peringatan dan upacara 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari Anak Nasional, dan Hari Guru Bapak Ibu ya. Kita akan adakan nanti di BIC Bapak Agus Haryati Silain MPD ya. Siapa Agus untuk melakukan ini Pak Agus ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk kelas inspirasi Bapak Ibu atau karir D Bapak Ibu ya, untuk menambah cakrawala atau wawasan anak-anak, nanti ketika besar akan jadi apa sih saya? Ya, kalau ditanya anak-anak dulu kan, apa cita-citamu nak? Jawabannya, oh pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter. Nah, kan pekerjaan kan luas sekali ya. Ya bagus sih, jadi insinyur dokter luar biasa. Pekerjaan luas sekali. Nah, kita akan coba memberikan gambaran inspirasi kepada anak-anak. Oh, pekerjaan sangat banyak. Ini bisa volunteer dari orang tua, dari Bapak Ibu semuanya boleh memberikan volunteer kepada putra-putri Bapak Ibu di sekolah dan secara virtual untuk memberikan kelas inspirasi ini. Bapak Ibu, terima kasih. Next. Berikutnya ada cooking class Bapak Ibu atau tatap muda. Nah, ini program ini biasa kita lakukan di sekolah secara onsite ya Bapak Ibu ya. Diajar oleh guru-guru dan dilakukan di dapur sekolah. Tetapi dalam masa pandemi ini mau nggak mau harus nanti kita lakukan secara online atau virtual, bisa kolaborasi dengan orang tua untuk anak-anak, bisa kita ajarkan untuk hal-hal yang dari yang terkecil, hal-hal yang kecil ya. Misalnya anak-anak harus sudah bisa membuat susu sendiri, misalnya membuat teh manis sendiri, goreng telur sendiri, atau memasak, membuat telur, atau membuat menyiapkan sarapan untuk keluarga sendiri, menyiapkan bahkan untuk anggota keluarga lainnya, misalnya membuatkan sarapan dan sebagainya. Dari hal-hal yang kecil. Makanya Bapak Ibu orang tua. Dan berikutnya adalah next, ya digital literasi Bapak Ibu. Di dalam era digital ini kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita ada di dalamnya dan kita harus masuk dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, di dalam digital literasi ini kita kolaborasi juga dengan Jakarta, yaitu adanya iLibrary, dari perpustakaan kita sudah perpustakaan digital yang kita kerjasama dengan toko buku Gramedia Bapak Ibu. Jadi itu sudah ada ribuan judul buku yang ada di dalamnya.
dan juga setiap anak juga yang membaca dan sebagainya kita berikan apresiasi, dan tidak tutup kemungkinan anak-anak yang rajin membaca buku juga akan bisa rajin menulis, dan bisa juga nantinya saya yakin dan percaya anak bisa menulis sebuah buku, membuat suatu karya Bapak Ibu, dan juga peningkatan hal-hal kompetensi dari bidang apapun secara digital Bapak Ibu. Dan juga ada ekstrakurikuler kita digital literasi yang sekarang akan dimulai dari kelas 1 Bapak Ibu. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 ada ekstrakurikuler digital literasi Bapak Ibu. Next. Nah, berikutnya bulan bahasa. Bulan bahasa ini di bulan Oktober Bapak Ibu nanti bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober kita upacara, kemudian setelah itu kegiatan bulan bahasa. Anak-anak bisa ada kegiatan-kegiatan, misalnya anak membuat puisi, atau menulis, atau membuat sinopsis dan sebagainya, nanti akan dikoordinir oleh BAC kegiatan. Next. Berikutnya ada gerakan literasi sekolah GLS TMCDD Habit. Jadi ini tadi masih ada ngelit dengan digital literasi Bapak Ibu ya. Jadi kita membiasakan anak-anak untuk membaca buku. Jadi kita sudah ada bukunya ya, sebetulnya ada buku untuk buku digital literasi Bapak Ibu ya. Nah ini yang nanti akan kita sampaikan ke anak-anak, bahwa di dalam setiap kelas juga kita ada kelas literasi Bapak Ibu ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Tika. Jadi Ibu Tika akan masuk ke tiap kelas, nanti 1 minggu adalah 1 jam belajar untuk kelas literasi ini. Jadi anak-anak akan diarahkan untuk membaca buku-buku yang ada, kemudian anak bisa juga mempresentasikan dan juga menulis buat sinopsisnya dan sebagainya. Tentunya ini sangat baik bagi anak-anak untuk belajar dari buku, karena juga ada pandangan mengatakan bahwa buku adalah jendela ilmu pengetahuan, itu dan benar adanya Bapak Ibu. Next. Berikutnya Garexel. Nah ini Garexel tidak bisa dilakukan Bapak Ibu masa pandemi ini ya. Nanti kita lakukan kalau sudah onset Bapak Ibu, karena Garexel adalah kita akan mengumpulkan barang yang sudah tidak dipakai di rumah, dan kita akan sortir dan kita akan jual, dan hasil penjualannya kita berikan kepada orang di sekitar, atau juga sebagai akan digunakan sosial. Tapi untuk saat pandemi tidak bisa dilakukan. Next. Education Fair adalah Bapak Ibu ini ngelit juga dengan kebiar entrepreneurship, juga ngelit dengan APS, karena apa yang program-program project yang sudah dilakukan anak-anak akan ditampilkan, akan disampaikan di dalam kegiatan tersebut. Next. Pentas seni juga di akhir tahun kita dilakukan ngelit dengan kebiar entrepreneurship, juga aspek-aspek apa, kompetensi apa yang dimiliki anak-anak dalam bidang seni juga akan ditampilkan di sana untuk mendapatkan apresiasi, juga untuk meningkatkan kompetensi anak-anak didik kita. Next. Berikutnya kebiar entrepreneurship, dan sampaikan bahwa sekolah kita ada sekolah entrepreneurship. Jadi di akhir setiap semester Bapak Ibu ya, nanti di semester nanti kita ada kegiatan ya, kebiar entrepreneurship ini kerjasama kolaborasi antara pihak guru, anak, dan orang tua, karena harus melibatkan orang tua dalam setiap langkah-langkah kegiatan anak, proyek-proyeknya yang dilakukan di rumah, dan nanti orang tua akan mendampingi anak ketika presentasi di kelas, dan juga kita akan di akhir semester kita ada program kegiatan entrepreneurship tersebut Bapak Ibu. Next. Juga spirit belum bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk spirit selama pandemi ini. Nanti kita akan lakukan kalau kita onset dan pandemi sudah tidak ada dan aman kita. Biasanya spirit ada dilakukan untuk kelas 5, yaitu di Yogyakarta Bapak Ibu ya, di perkampungan anak hidup bersama warga di kampung itu, mengikuti kegiatan, dan banyak kegiatan yang bisa dipelajari. Mungkin nanti mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan tersebut Bapak Ibu. Next. Remedial dilakukan Bapak Ibu, diberikan putra-putri Bapak Ibu jika dalam suatu mata pelajaran belum mencapai KKM, ketuntasan minimal Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu guru akan mengajarkan kembali materi yang kurang, yang belum dipahami kepada putra-putri Bapak Ibu. Kemudian setelah itu akan dilakukan tes kembali sampai anak-anak mencapai KKM Bapak Ibu ya. Jadi sampai tuntas untuk pelajaran tersebut. Next. Berikutnya Dian Pindru. Dian Pindru diperuntukkan untuk pemimpin regu. Jadi untuk pramuka penggalang kan ada pemimpin regunya. Nah, pemimpin regunya ini agar bisa memimpin teman-temannya, maka dilakukan pelatihan khusus tentang kepemimpinan regu, yaitu Dian Pindru. Bapak Ibu ya, seperti itu nanti Bapak Ibu yang putra-putrinya sebagai pemimpin regu di pramuka penggalang itu ada
kegiatan Dian Pintu bersamaan dengan Penabur Jakarta 20 sekolah Bapak Ibu ya. Kalau selama onsite itu kita selama ini di Curug Nangka ya Bapak Ibu, kalau nggak salah ya, di Curug Nangka di Bogor sana untuk kegiatannya, untuk pelatihan kepemimpinan khususnya untuk pimpinan Regu dan Teru Penggalang. Tetapi selama PJJ ini kita lakukan secara virtual Bapak Ibu, tetap jalan tapi secara virtual. Next. Nah, ekstrakurikuler Bapak Ibu, untuk tahun pelajaran 2021-2022 ada penambahan Bapak Ibu ya, seperti tadi coding dan sebagainya. Ini lukis masih diajarkan, lukis ada untuk ekstrakurikuler lukis Bapak Ibu. Ensemble ya sekarang diadakan, dulu ensemble diadakan ketika onsite dan PJJ kemarin tidak ada, tapi tahun ini kita adakan untuk ensemble yang akan diajarkan oleh guru musik kita Pak Arus. Pak Arus akan mengajarkan ensemble, mengajarkan lukis, dan basket belum bisa diajarkan untuk saat ini selama PJJ ini, tapi basket ada ekskul kita. Sepak bola itu ada untuk belum bisa diajarkan selama pandemi ini. Berikutnya ekstrakurikuler tari Bapak Ibu, tari diajarkan untuk kelas kecil dilatih oleh Ibu Ayu, kelas besar oleh Bapak Nur Bapak Ibu ya, untuk kelas besar yang tari tradisionalnya. Berikutnya English Club, jadi English Club ada eskurnya kelas 1 sampai kelas 6. Lanjut. Untuk Math Club juga diajarkan untuk kelas besar, untuk Math Club dilatih oleh Ibu Tuti. Berikutnya adalah Science Club. Ya, Science Club adalah eskur saya nanti akan diajarkan oleh Bu Marta. Lanjut. Berikutnya adalah catur. Nah, ini catur eskur baru, catur. Karena juga kita anak-anak juga sering kita ikutkan untuk catur di Jakarta, ada lomba catur secara online Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kalau anak putra-putri Bapak Ibu ada yang suka main catur, ada passionnya, nanti akan kita arahkan kalau bisa ikut eskur catur Bapak Ibu ya, nanti akan diajarkan oleh guru SPDB Pak Agus untuk eskur catur ini. Next. Berikutnya band Bapak Ibu ya, selama pandemi ini memang eskul band tidak diadakan Bapak Ibu ya. Sebelumnya onsite kita sudah ada Bapak Ibu ya, alat bandnya kita di sekolah sudah lengkap. Nah ini kita akan hidup kembali, akan diadakan band secara virtual. Nah ini yang ikut adalah Bapak Ibu yang putra putrinya punya passion ke sana, kemudian juga ada propertinya, ada alatnya Bapak Ibu ya untuk band ini nanti akan diajarkan oleh Pak Thomas. Next. Kemudian bahasa Mandarin ini eskul baru Bapak Ibu ya. Karena juga pelajaran bahasa Mandarin juga masih baru untuk kita SDK Teta Marta BPK Penabur Cinere, dan nanti kelas 1 sampai kelas 6 kita fasilitasi bagi putra-putri Bapak Ibu yang akan mendalami pelajaran bahasa Mandarin. Jadi nanti silakan nanti Bapak Ibu yang putra-putrinya ada passion ingin mempelajari bahasa Mandarin lebih lanjut bisa diikutkan di eskur Mandarin yang akan diajarkan oleh Lause Wiwi. Lanjut. Berikutnya ada padan suara. Nah, padan suara ini Bapak Ibu untuk sekolah kita SD Teta Marta BPK Penabur Cinere dengan nama Solidio Gloria, membanggakan sekali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengizinkan putra-putrinya untuk bergabung di paduan suara Solidio Gloria Bapak Ibu. 3 kali ikut kompetisi, 3-tiganya menang dan juara Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih atas dukungan orang tua, anak-anak kita memang luar biasa. Dan juga untuk paduan suara ini tidak hanya untuk kompetisi Bapak Ibu, tetapi juga untuk mengisi paduan suara, untuk mengisi pujian di gereja-gereja sekitar Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga selain mengasah talentanya bidang tarik suara, juga belajar untuk melayani. Bahkan juga selama pandemi ini, anak juga ngisi pujian virtual Bapak Ibu di gereja terdekat Bapak Ibu ya. Kemudian juga membuat konten untuk lagu-lagu, juga untuk lomba dan sebagainya Bapak Ibu. Tentunya banyak hal positif dari kegiatan yang bisa diikuti anak-anak tersebut. Next. Coding tadi yang baru Bapak Ibu ya, yang dulu kita juga sudah kerja sama Coding B dilakukan secara on-site, juga sekarang kita akan lakukan kembali secara online untuk Coding B tadi sudah disampaikan dari Pak Eko dan Pak Yudo ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada surat edaran untuk semua ekskur itu Bapak Ibu akan disampaikan oleh Mr. Yo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Sarpras. Dan untuk semua ekskur itu akan dimulai bulan Agustus Bapak Ibu. Next. Berikutnya untuk digital literasi. Nah, ini digital literasi Bapak Ibu adalah dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu. Nanti akan diajarkan oleh Bapak Thomas. Jadi anak-anak tidak hanya diajarkan dari segi akademik saja, tetapi di era digitalisasi ini kita anak-anak juga ikut di dalamnya. Nah, bagaimana cara menggunakan era digital ini dengan penuh tanggung jawab,
dengan aman dan bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak-anak semuanya. Kita fasilitasi Bapak Ibu. Next. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk kurikulum kita di sekolah kita adalah kurikulum 2013 Bapak Ibu. Kita menggunakan kurikulum 2013 dan sama persis dengan kurikulum Penabur Jakarta. Next. Nah, untuk standar isi kurikulum 2013 itu ada 4 KI. KI pertama adalah KI spiritual ya, Bapak Ibu. KI 1 itu spiritual, kemudian kompetensi inti yang kedua adalah kompetensi inti sikap, kemudian KI 3 adalah pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Jadi dari standar isi kurikulum ini kita lakukan semuanya secara holistik Bapak Ibu, jadi tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga sikap, keterampilan, dan spiritual kita ajarkan semua kepada anak secara berimbang Bapak Ibu ya. Next. Nah, berikutnya untuk kurikulum 2013 kompetensi intinya meliputi dari KI 1 tadi, terdiri dari sikap spiritual, yaitu sikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dari KI 2 sikap sosialnya, yaitu sikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu masuk dalam karakter nilai-nilai karakter. Nah, selain juga kita lebih konsen, karena tadi saya sampaikan di atas bahwa kita ada PK2T, pendidikan karakter Kristiani. Jadi selain akademik, juga selain budaya lingkungan, juga selain entrepreneurship, juga karakter kita kuatkan untuk ditanamkan di dalam pelajaran kita di SDK Tita Marta, GBK Penabur Cinere. KI 3 Bapak Ibu dari pengetahuan ya, dan juga di sana ada secara akademik dan juga anak-anak diajarkan untuk membuat suatu portofolio. Ada portofolio non akademik yang diajarkan juga dan anak kerjakan. Berikutnya yang KI 4 adalah aspek keterampilan Bapak Ibu. Aspek ini adalah melatih anak, skill anak untuk melakukan pengamatan, untuk membuat suatu unjuk kerja, buat suatu penugasan dan hasil karya itu produk Bapak Ibu. Jadi tidak hanya secara pengetahuan aspek akademik saja, tetapi dari segala aspek Bapak Ibu ya, untuk kita kembangkan bersama-sama untuk memberikan kompetensi anak didik kita Bapak Ibu. Next. Kemudian portofolio Bapak Ibu. Nah, untuk portofolio ini kita kembangkan Bapak Ibu untuk mendukung program pembelajaran kita bersama Penabur Jakarta. Nah, nanti setelah kita untuk POT ini, nanti Bapak Ibu guru akan mengedarkan, men-share untuk evaluasi angket dari setelah orang tua Bapak Ibu mengikuti sosialisasi portofolio ini Bapak Ibu ya. Nanti wali kelas akan men-share dari angket tentang portofolio ini Bapak Ibu. Pengertian kumpulan karya siswa yang mencerminkan keberhasilan, kinerja, dan upaya siswa dalam satu atau beberapa bidang selama periode waktu tertentu. Next. Nah, tujuan dan manfaat yang pertama adalah tujuan, yaitu kita akan mendata prestasi siswa pada bidang non-akademik, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan dilaporkan dalam bentuk lampiran rapor. Manfaat dari portofolio ini menggambarkan kompetensi real siswa pada segala bidang. Jadi Bapak Ibu yang kita gali tidak hanya akademik, tapi banyak hal. Tadi menggambarkan kompetensi real siswa pada segala bidang. Sebagai salah satu pendukung untuk memudahkan siswa masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, Bapak Ibu ya. Jadi yang ditambahkan kompetensi anak. Sekarang memang kecerdasan anak kan secara majemuk Bapak Ibu ya, kecerdasan majemuk. Ada yang anak unggul bidang seninya, bidang olahraganya. Oh, ternyata unggul di logikanya, matematikanya. Oh, ternyata unggul di bidang sosialnya, di bidang apa, banyak hal ya. Jadi kecerdasan majemuk ini, nah kita akan wadai dalam portofolio tersebut. Next. Jenis portofolio yang akan diterapkan yaitu portofolio dokumentasi. Yang pertama adalah kumpulan hasil kerja dan karya atau prestasi siswa. Berikutnya adalah portofolio multi-year. Pendokumentasian portofolio tiap tahun secara kontinu selama siswa belajar di sekolah SD. Dan berikutnya adalah portofolio elektronik, yaitu pencatatan portofolio dilakukan secara digital dengan alamat seperti itu Bapak Ibu ya. TPS, siswa GBK Penabur Jakarta, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan jelaskan untuk program berikutnya tentang portofolio ini Bapak Ibu. Next. Berikutnya adalah program GBK Penabur Jakarta dari SD, SMP, dan SMA, yaitu portofolio non-akademik, yaitu kumpulan
karya siswa yang mencerminkan keberhasilan kinerja dan upaya siswa pada bidang non-akademik selama periode waktu tertentu. Next. Nah, portofolio non-akademik yaitu kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kemasyarakatan, misalnya pelayanan di gereja, kemudian bakti sosial, kerja bakti, melakukan sumbangan dan sebagainya dilakukan oleh anak-anak. Nanti mohon kerjasama dengan orang tua untuk saling kolaborasi. Anak membuat rancangannya, kemudian anak suruh membuat, misalnya tanggal sekian orang tua ingin ini datang ke mengisi pujian bersama dengan putra-putri di gereja, misalnya mengisi pujian, nah itu didokumentasikan masuk seperti ini. Misalnya di sekolah minggu anak-anak memimpin doa misalnya, atau sebagai mimpin pujian atau nyanyi atau sebagainya. Nanti ada fotonya, nanti dituliskan. Jadi kita luas sekali Bapak Ibu untuk portofolio non akademik ini Bapak Ibu ya. Kemudian juga prestasi yang dicapai siswa non akademik apa misalnya? Oh ternyata anak juara lomba renang di mana di luar, anak ternyata bisa mengikuti kegiatan apa misalnya, itu bisa disampaikan. Kemudian kegiatan yang mendukung pengembangan karakter apa saja misalnya, hal itu bisa dilakukan, karena hal itu memang segala proses yang telah dilakukan bersama kita, anak-anak, orang tua, dan tentunya itu tidak sia-sia Bapak Ibu, tapi sudah membentuk karakter anak, juga sedang membentuk hal-hal yang positif untuk anak di kemudian hari Bapak Ibu ya. Karena kita tahu dan kita sadar sekali bahwa pendidikan di SD adalah pendidikan yang paling lama Bapak Ibu ya. Ketika masuk di kelas 1 masih ini ya Bapak Ibu ya, masih sangat kecil, dan ketika keluar dari kelas 6 sudah remaja Bapak Ibu ya. 6 tahun pendidikan paling panjang Bapak Ibu ya, dibandingkan pendidikan di TK 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun ya kan, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Nah, SD adalah 6 tahun, sangat panjang. Sehingga memang perlu pengembangan segala aspek semuanya. Berikutnya, prestasi dalam suatu kegiatan yang diikuti secara mandiri di tingkat nasional atau internasional, misalnya prestasi akademik berkaitan dengan mata pelajaran, secara otomatis sudah masuk dalam rapot Bapak Ibu ya, yang pelajaran otomatis di rapot. Next. Nah, kemudian portofolio non akademik itu kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kita pramuka, siaga tingkat mula, bantu tata. Ini pramuka kita kerjasama juga, belebur dengan kegiatan Jakarta 20 sekolah Bapak Ibu. Pramuka penggalang juga, penggalang ramu juga ngeblend dengan kegiatan dengan penabuh Jakarta Bapak Ibu ya. Ketika on-site Bapak Ibu juga anak-anak itu bersama dengan ribuan siswa Bapak Ibu ya, penabuh Jakarta itu di Bumi Perkemahan Cibubur Bapak Ibu selama seharian kita melakukan kegiatan. Tapi selama pandemi ini kita lakukan secara virtual. Kemudian kegiatan kemasyarakatan Bapak Ibu ya, pelayanan gereja, bakti sosial, dokter kecil, dokter dan sebagainya Bapak Ibu. Juga untuk kegiatan-kegiatan itu kita masukkan di portofolio. Berikutnya adalah prestasi yang dicapai siswa non akademik. Apa saja sih prestasi dicapai siswa? Kegiatan yang mendukung pengembangan karakter juga Bapak Ibu ya, kita sampaikan. Juga prestasi dalam suatu kegiatan yang diikuti secara mandiri di tingkat nasional dan internasional, misalnya tadi juara renang, karate, piano dan sebagainya. Sangat luas aspeknya Bapak Ibu ya. Next. Kemudian portofolio non akademik Bapak Ibu, kegiatan tingkat proyek penabur Jakarta. Jadi ada kegiatan kemasyarakatan Bapak Ibu, proyek sosial dalam kegiatan pelatihan Dian Pindu, penggalang SD tadi ya, perwakilan tiap sekolah dengan kuota tertentu. Yang Dian Pindu ini adalah untuk anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu yang sebagai pemimpin regu Bapak Ibu ya, sudah sampaikan. Kemudian prestasi yang dicapai siswa non akademik, misalnya keikutsertaan dalam BSCF, Best Student Choir Festival Bapak Ibu ya, yang pernah ikut putra-putri Bapak Ibu mungkin ya waktu kelas sebelumnya Bapak Ibu ya, dan juga BICF Penabur Internasional Choir Festival. Nah, yang Bapak Ibu untuk tahun ini 2021-2022 kita akan adakan untuk BSCF Bapak Ibu. Jadi Jakarta akan mengadakan Best Student Choir Festival, dan paduan suara Solidio Gloria juga akan berperan di dalamnya. Mohon dukungan doanya Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu ikutkan putra-putrinya bayi audisi agar anak-anak bisa belajar bersama untuk pengembangan di olah vokal tarik suara Bapak Ibu ya. Kemudian ada kejuaraan catur, kejuaraan robotik, perwakilan tiap sekolah dengan kuota tertentu Bapak Ibu. Nah, kita robotik belum ada Bapak Ibu. Next kita bertahap. Nantinya kita juga tentunya akan adakan untuk hal itu Bapak Ibu. Kemudian kegiatan yang mendukung pengembangan karakter dari prestasi siaga, pramuka siaga tata untuk seluruh siswa kelas 4, Jambore Penggalang SD, pramuka penggalang SD seluruh siswa kelas 5. Next. Nah, portofolio non akademik tingkat sekolah juga nanti kita akan sampaikan Bapak Ibu. Next.
Nah, berikutnya teknis pendokumentasian. Jadi teknis pendokumentasian kegiatannya Bapak Ibu nanti walas input data, guru pembimbing verifikasi, sekolah approve, kemudian tercatat di sekolah dan dilaporkan kepada orang tua di akhir tahun Bapak Ibu. Inilah untuk pendokumentasian untuk kegiatan portofolio. Next. Nah, lampiran raport portofolio non-akademik Bapak Ibu diberikan 1 tahun sekali pada akhir semester 2 Bapak Ibu. Nanti di akhir semester 2 Bapak Ibu akan menerima portofolio non-akademik putra-putri Bapak Ibu. Ya, nanti akan disampaikan dengan format seperti itu Bapak Ibu. Contohnya itu SDK Nabur 1 seperti itu ya. Sebagai contoh nanti akan dibuatkan seperti itu. Ini hal baru bagi Bapak Ibu dan bagi sekolah ya, baru mau pertama kali ini kita ada lampiran raport portofolio. Padahal kita Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat raport kita sudah banyak kita, tapi tetap adakan lagi raport kita sudah raport akademik, ada raport karakter, raport entrepreneur, kemudian ada raport Mandarin, kemudian ada raport lagi sekarang portofolio Bapak Ibu. Tentunya di segala aspek ya untuk putra-putri Bapak Ibu, anak-anak kita dorong kompetisinya agar berkembang Bapak Ibu. Next. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu untuk program pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Mohon kerjasama Bapak Ibu orang tua, putra-putri Bapak Ibu guru dan pihak sekolah, kita di sini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, jika terjadi kolaborasi yang baik, dan saya berharap luar biasa peran orang tua dan mendorong kita semuanya dan juga peran Bapak Ibu semuanya dalam memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Ibu Ayu untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Harminto. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengenalan PK2T oleh Ibu Susi. Ibu Susi dipersilahkan. Ya, terima kasih, Miss Ayu. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Nah, ini sebentar. Oke, saya share dulu. Baik ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat untuk mendengarkan sharing ataupun penjelasan saya tentang pendidikan karakter. Karena tadi Pak Har sudah begitu banyak memberikan informasi. Sebenarnya pendidikan karakter ini Bapak Ibu tidak asing lagi buat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyekolahkan anak dari jenjang TK ataupun dari kelas 1, sudah pernah mendengar setidaknya tentang pendidikan karakter. Bapak Ibu, sekolah Tirta Marta mengutamakan pendidikan karakter ini. Pendidikan karakter ini sudah menjadi fokus utama sejak berdirinya sekolah Tirta Marta. Sekolah memandang penting untuk memberikan pendidikan karakter ini, Bapak Ibu. Mengapa pendidikan karakter menjadi penting? Karena mendidik seorang anak hanya dalam pikiran, tidak dalam moral dan karakter, adalah mendidik bahaya dan merupakan sebuah ancaman. Oleh karena itu, sejak tahun 2002, Sekolah Tirta Marta membentuk sebuah wadah yang bernama Bina Iman. Bina Iman ini adalah wadah untuk membangun karakter seluruh komunitas sekolah. Penanggung jawabnya sudah tidak asing, Bapak Ibu sudah mengenalnya, yaitu adalah pendeta sekolah kita, Pendeta Emeritus Tumpal Tobing yang sudah bergabung sejak tahun 2002. Dan koordinator Bina Iman untuk tahun ini, untuk periode ini adalah Bapak Jeremia Hutajulu. Ada 2 staf Bina Iman yang membantu di dalamnya, yaitu Ibu Sintasari Sulistiawati dan Ibu Intan Purwita Sari. Siapa anggotanya Bapak Ibu? Anggotanya adalah seluruh guru dan karyawan yang bekerja di Sekolah Tirta Marta BPK Benabur. Untuk masing-masing jenjang ada perwakilan namanya tim Bina Iman. Khusus untuk SD, perwakilan tim Bina Imannya adalah Pak Sabto, guru agama, Bu Sabta, guru BK, dan saya sendiri, saya juga guru BK, Bapak Ibu. Setiap hari Rabu kami berkumpul dengan tim Bina Iman jenjang lain, kami membahas berbagai hal tentang pertumbuhan dan perkembangan karakter anak-anak kita, tidak hanya anak kita, guru dan karyawan, Bapak Ibu. Pendidikan karakter ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah,
tetapi menjadi tanggung jawab kita semua Bapak Ibu, guru, karyawan, Bapak dan Ibu semua. Ya. Dari mana kita memulai memberikan pendidikan karakter itu? Semua dimulai dari pikiran. Taburkanlah buah pikiran, Anda akan menuai perbuatan. Taburkanlah perbuatan, Anda akan menuai kebiasaan. Taburkanlah kebiasaan, maka Anda akan menuai karakter. Taburkanlah karakter, Anda akan menuai masa depan. Bapak Ibu, saat ini kita bersama-sama sedang mempersiapkan masa depan anak kita melalui pertumbuhan dan pembangunan karakter anak-anak kita. Sekolah kita memiliki program PK2T. Ini juga sudah tidak asing Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah PK2T dan sering disebut-sebut. Nah, apa itu PK2T? PK2T adalah pendidikan karakter Kristiani Tirta Marta. Sebuah program untuk pembangunan karakter seluruh komunitas sekolah dengan 3 nilai yang mendasari, yaitu nilai taat, tanggung jawab, dan peduli. Dan Bapak Ibu, pendidikan karakter Kristiani Tirta Marta ini integrasi di dalam muatan kurikulum dan seluruh kegiatan pendidikan sekolah serta berkesinambungan mulai dari jenjang TK sampai dengan SMA yang dilandaskan pada nilai-nilai Kristiani. Puji Tuhan Bapak Ibu, tahun 2014 kita sudah memiliki buku panduan PK2T, ada 15 buku Bapak Ibu. 15 buku untuk setiap kelasnya dari TK sampai SMA. Kenapa ada buku itu? Supaya semuanya kita punya pemahaman yang sama tentang pendidikan karakter, pemahaman yang sama ketika kita memberikan pendidikan karakter, pemahaman yang sama ketika kita melaksanakan implementasi PK2T baik di sekolah maupun di rumah. 3 nilai yang mendasari: nilai taat, aku dan Tuhanku; nilai tanggung jawab, aku dan diriku; nilai peduli, aku dengan sesama dan lingkunganku. Taat, nilai taat Bapak Ibu menjadi dasar dari kedua nilai yang lain. Nilai taat, bagaimana hubungan aku dan Tuhanku. Dari ketiga nilai ini ada 12 profil karakter lulusan yang kita terus tanamkan dari sedini mungkin. Yang pertama, nilai taat profil karakter 1 adalah melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Sebelum memulai pekerjaan, sebelum memulai pembelajaran, selalu kita libatkan Tuhan. Berdoa. Setiap hari ada renungan dengan materi khusus. Ada bahannya Bapak Ibu. Dan seminggu sekali ada ibadah. Dan ada juga ibadah-ibadah khusus. Dan begitu banyak juga program-program yang kami berikan, yang kami tawarkan untuk anak-anak dan Bapak Ibu semua, bagaimana karakter ini terus bisa bertumbuh dalam kehidupan anak kita. Kemudian yang kedua, mengikuti ibadah dan tertib. Mengikuti ibadah dengan tertib, kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana sikap hormat ketika berhadapan dengan Tuhan. Berpartisipasi aktif dalam pelayanan. Kami mengajak anak-anak untuk ikut di dalam pelayanan yang diadakan setiap hari dalam renungan. Anak bergantian memimpin doa, anak bergantian membaca renungan, juga pelayanan di mingguan Bapak Ibu. Kami ajak anak-anak untuk membaca mazmur, untuk memimpin doa, untuk memimpin kesaksian pujian. Dan Bapak Ibu mengenal bakat talenta anak-anak. Suatu kali tidak mesti harus kami yang menawarkan, tetapi Bapak Ibu, wah, kayaknya kami punya kerinduan nih, anak-anak kami mau terlibat di dalam pelayanan. Silakan hubungi wali kelas. Bapak Ibu, anak saya mau melayani di pujian. Wah, kami sangat senang sekali Bapak Ibu. Kemudian tanggung jawab. Kami mengajarkan bagaimana anak-anak bisa bersikap dan berperilaku jujur, memilih dan melakukan perbuatan yang baik, mau berdamai, melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain, dan menjalankan peraturan. Anak-anak mengenal, tahu apa yang harus dilakukan, dan dilakukannya. Ini diulang-ulang terus seluruh guru yang mengajar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu peduli, suka menolong, mendengar dengan penuh perhatian, menghargai sesama,
dan menghargai lingkungan. Kita akan lihat Bapak Ibu video beberapa program aplikasi, beberapa program implementasi pendidikan karakter di Sekolah Tirta Marta. Dan pendidikan karakter ini Bapak Ibu tidak hanya secara onsite kami jalankan, tetapi di virtual ini selama PJJ puji Tuhan, semua program kami tetap laksanakan. Dan kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mari kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Ini pada saat virtual. Ibadah setiap hari kelas. Dan ini juga tahun pelajaran secara virtual juga. Ini ibadah ucapan syukur Bapak Ibu untuk kelas 6. Bagaimana kita melatih anak untuk mengucap syukur atas keberhasilan yang mereka telah capai selama ini. Ibadah Rabu dan juga di rangkaian masa raya Paskah namanya Bapak Ibu. Yang pada saat virtual, ibadah raya Paskah ini kita tetap adakan. Ini renungan pagi sebelum PJJ Bapak Ibu. Kita terus melibatkan Tuhan. Poster mengenai kejujuran sebagai salah satu aplikasi nilai jujur Bapak Ibu. Yang pemberian materi terfokus yang diadakan 1 bulan sekali. Ini retreat adalah program tahunan untuk nilai taat. Selama virtual, kita juga mengadakan Bapak Ibu. Retreat ini untuk kelas 6. Karakter Day, ini suatu kegiatan yang diadakan setiap awal semester. Dan minggu besok kita akan mengadakannya lebih kurang 3 hari Bapak Ibu. Aplikasi program tanggung jawab akan ada kemandirian Bapak Ibu kelas 1, 2, 3, 4. Kita melatih anak-anak bagaimana belajar mandiri. Selama virtual ini, kami juga mengadakan kemandirian. Kami memberikan angket kepada orang tua, meminta masukan dari orang tua. Bagaimana tingkat kemandirian anak supaya tepat sasarannya Bapak Ibu. Karena selama masa PJJ ini, kami memang menyerahkan semua nih. Ya, proses ya di rumah, bersama dengan Papa, Mama, dan Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja masukan-masukan itu kami akan olah untuk merancang kemandirian kemandirian secara virtual Bapak Ibu. Agar semua program ini bisa terlaksana dengan baik. Leadership ini kita akan adakan di kelas 5 sebagai aplikasi dari program dari nilai tanggung jawab. Untuk peduli, aplikasi ini adalah kita selalu dalam setiap tahun ada namanya aksi sosial. Nah, pada saat PJJ, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Bapak Ibu, dorongan Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu kepada anak-anak kami. Anak-anak kami tetap melakukan kegiatan aksi sosial. Dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan dana kolektor yang diadakan setiap hari Selasa. Itu diberikan untuk kegiatan aksi sosial. Dan ada juga peduli lingkungan Bapak Ibu. Di kelas 1 ada program. Nah, yang baru-baru itu adalah program entrepreneurship, di mana anak-anak diajarkan untuk merawat, menjaga tanaman. Ini hanya beberapa dari begitu banyaknya program-program pendidikan karakter yang ada di Sekolah Tirta Marta, Bapak Ibu. Dan keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan dari Bapak Ibu semua. Saya akan menutup penjelasan saya dengan sebuah quotes dari Martin Luther. Martin Luther berkata begini, intelligence plus character, that is the goal of true education. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bertumbuh, bersama-sama membangun karakter untuk anak-anak kita. Karena ketika kita membangun karakter anak-anak kita, kita juga membangun masa depan anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Susi untuk penjelasan PK2T-nya. Baik, Bapak Ibu, dibuka untuk pertanyaan, 3 pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, Bapak Ibu. Jikalau tidak ada pertanyaan, ya, terima kasih untuk perhatian. Oh, ada Bapak Roni Roy.
Oke. Ya. Oh, Ibu, ya. Iya, Bundanya Noah, Smart Noah kelas 4B. Terima kasih untuk kesempatannya terkait fokus SD BPK Penabur terkait masalah karakter. Saya sangat setuju sekali bahwa di masa zaman era digitalisasi ya, untuk anak-anak kita sekarang ini, sebenarnya materi karakter ini kalau menurut saya ya, ini yang paling amat sangat penting kalau menurut saya, dan butuh kalau menurut saya ini sebenarnya butuh perhatian yang sangat tinggi di masa apalagi dengan proses pembelajaran jarak jauh ini. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam mengatasi masalah dengan anak zaman sekarang itu dengan tinggi teknologi ya, apa-apa serba gadget, handphone, games online. Bagaimana BPK Penabur membuat program pembelajaran karakter mengimbangi dengan hal tersebut. Maksudnya seperti ini, sebagai contoh, apakah BPK Penabur mengajarkan kepada siswa nggak hanya dalam hal tegur sapa untuk karakter, kejujuran, tetapi bagaimana cara menyampaikan aspirasi dengan metode teknologi seperti ini. Karena tentu saja ada perbedaan antara ketika kita bertatap muka langsung, bagaimana karakter sopan santunnya itu kan sudah terlihat jelas. Selamat pagi Bu, ketika ketemu di sekolah. Nah, ketika pada saat di zaman IT ini bahkan semua tugas aja dikirimkan melalui teknologi, bisa email atau Google Meet gitu kan. Nah, ini bagaimana cara, apakah sekolah memberikan materi terkait bagaimana cara memberikan materi melalui online kepada guru dengan misalnya WhatsApp aja, bagaimana cara menyapa guru melalui WhatsApp, memberikan tugas melalui WhatsApp, setelah itu mengucapkan terima kasih. Karena hal-hal seperti ini yang menurut saya sangat amat kurang dalam hal tata sopan santun dalam komunikasi, bahasa komunikasi digitalisasi sebenarnya. Kalau kita ketemu langsung kan bisa kita lihat senyumnya, bisa kita lihat raut wajahnya, apakah eye contact atau tidak. Tapi kalau dengan digitalisasi ini kan tidak ya Bu ya. Jadi sehingga menurut saya tolong saya ingin sekali pihak sekolah membantu kita untuk memberikan pengajaran terhadap anak-anak kita ini dalam hal tata sopan santun berbahasa, juga dalam hal digitalisasi dengan memberikan tugas ke guru bagaimana, menyapa gurunya, apa kabar, bagaimana. Bahkan mungkin dengan digitalisasi ini juga Bu, izin bahkan orang tua dan murid juga, kita juga mungkin terbatas juga untuk pertemuannya karena jujur saya bekerja, suami saya bekerja dan anak saya di rumah orang tua saya gitu. Jadi kami pun intensitas pertemunya juga kurang, sehingga bagaimana mengajarkan anak ini juga peduli dengan orang tuanya, keluarganya dengan digitalisasi begitu. Itu juga dalam menurut saya itu pembangunan karakter kan, untuk peduli dalam walaupun dalam bentuk digital gitu, peduli dengan sesamanya, keluarganya walaupun dalam bentuk digital atau virtual gitu. Itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Apakah ada yang mau bertanya? Mau dijawab Pak Har? Langsung ya Bu ya. Masukannya sangat bagus. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Dan kita akan berikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu, terutama dalam tata krama digitalisasi. Di tangan HP anak-anak, di tangan HP kita itu tulisan, tutur kata, mencerminkan siapakah kita. Oleh karena itu nanti kita akan ajarkan Bu, jadi nanti kita ada namanya pendidikan karakter khusus untuk hal ini akan dibawakan oleh guru BK kita. Kelas 1 sampai kelas 3 adalah Ibu Susi, kelas 4 sampai kelas 6 adalah Ibu Marta. Bukan Bu Marta, Bu Sabta. Ibu Sabta. Ibu Sabta nanti akan diberikan tata cara, tata tertib, peraturan, sopan santun, cara menggunakan HP, cara bertutur kata dalam tulisan WA, cara bertutur kata di email, misalnya ada sapaan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, terus kalau disapa ucapkan terima kasih dan sebagainya. Itu ada namanya pendidikan untuk apa namanya, Bu Sabta, pelajaran apa Bu Sabta yang masuk tiap kelas Bu Sabta? Iya, materi ini sudah pernah diberikan Pak tentang bijak menggunakan gadget dan tata keramanya juga.
Nanti mungkin akan ditambahkan lagi yang tadi masukan dari Ibu ya Pak ya. Bagus sekali. Tambahkan Terima kembali. kasih. Masuk dalam pendidikan budi pekerti ya Bu ya. Masuk dalam pendidikan budi pekerti. Nah sekarang kita betul, Pak. budi pekerti dalam masa digitalisasi. Gitu ya. Ya, benar. Terima kasih Bu, akan kita tajamkan hal ini. Sama. Anak-anak bertumbuh dalam karakternya dalam masa digital ini. Terima kasih, masukan sangat bagus. Baik, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi, oh baik, dengan Bapak Triwindu. Iya. Baik Pak, silakan. Baik, ya terima kasih sebelumnya. Bapak Ibu, saya mau hanya menanyakan mungkin dua hal coba. Mengenai tadi yang dikatakan oleh Pak Harminto mengenai buku anak-anak baca dari buku lalu ada evaluasi dan sebagainya. Boleh tanya Pak mengenai mungkin tadi saya ada miss sedikit mengenai buku, apakah bukunya itu bentuk yang buku memang buku atau digital gitu ya maksudnya. Itu pertama. Kedua, mengenai penilaian karakter dalam portofolio tadi. Mengenai portofolio itu saya sangat setuju sekali dan saya melihatnya itu hal yang sangat bagus. Mengenai portofolio yang disampaikan laporannya itu tiap tahun, apakah bisa Pak? Ini menurut penilaian saya itu disampaikannya di tiap semester Pak. Karena begini, mungkin di semester 1 atau semester ganjil diberikan bahwa dia punya portofolio yang bagus tentang karakter sesuatu, karakter A lah misalnya. Nah, diharapkan atau prestasi non akademik ya Pak, non akademik yang nilai yang bidang A gitu. Nah, diharapkan semester kedua dengan adanya dia patokan di semester 1 tersebut, orang tua ataupun anak bisa melihat ini harus dikembangkan gitu. Jadi di semester kedua dia bisa mengembangkan terus karakter tersebut sehingga bisa bertumbuh terus sampai di semester 1 dan 2 gitu maksudnya. Jadi berkelanjutan maksud saya Pak. Nah, jadi tidak tiap tahun kalau bisa gitu. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin menjadi perhatian saya terhadap hal-hal non akademik yang memang sangat baik dan mudah-mudahan ini memang bisa dikembangkan dengan baik oleh dari sekolah maupun juga kerjasama antara anak dan orang tua. Itu Pak. Terima kasih Pak, itu pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak ya, untuk silakan Pak. Masih ada pertemuan dengan wali kelas Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama adalah untuk buku. Tadi yang saya sebutkan yang Bapak maksud adalah buku yang untuk pelajaran selama belum dapat buku atau buku yang untuk digital literasi ya Pak ya, mungkin. Iya, kayaknya itu Pak. Betul. Oh ya, yang pertama untuk buku tentang pelajaran, Bapak Ibu, yang pertama saya jawab, buku untuk pelajaran ini kita untuk drive-thru-nya menunggu PPKM sudah selesai ya Pak ya, nanti akan drive-thru, Bapak Ibu akan mengambil, setelah kita akan jadwal, ketika sudah PPKM-nya diadakan, sudah aman, kita akan seperti itu. Kemudian selama belum ada bukunya, orang tua akan mendapatkan dalam bentuk PDF-nya Pak. Jadi misalnya kita belajar IPA misalnya, ya bab 1 misalnya, kita akan kasihkan bab 1 semuanya ke orang tua, dikirim ke anak, seperti itu Pak. Jadi ini informasi yang sudah didapat bersama Penabur Jakarta, sama perilakunya terhadap 20 sekolah Penabur Jakarta Pak, untuk buku seperti itu ya Pak ya. Oke, setelah aman akan dibagikan buku secara drive-thru. Seperti itu Pak, jadi akan disampaikan semuanya untuk buku. Kemudian untuk yang kedua Bapak, luar biasa tanggapan dari orang tua, dari Bapak, masukannya luar biasa, memberikan semangat kepada kami untuk portofolio. Ini hal baru bagi kita, jadi baru mau dijalankan ini Pak, bersama baik, ya. Untuk raport portofolio dalam 1 tahun akhir nanti di semester 2. Ini Bapak sudah pengen, kenapa enggak semester 1 ada tiap semester, karena anak pasti akan semangat. Nah ini masukan sangat bagus, menambah motivasi bagi kita. Nanti akan sampaikan Pak, usulan Bapak akan saya sampaikan ketika kami rapat K3S dengan Penabur Jakarta Pak. Akan saya sampaikan bahwa dukungan orang tua luar biasa untuk pengembangan ini portofolio Pak, keterampilan yang non akademik. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak, sama-sama. Saya akan sampaikan ke pimpinan ya Pak ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu.
Terima kasih untuk perhatiannya.